Di sebuah kampung kecil yang terlihat biasa saja, ada satu hal yang selalu menjadi incaran banyak orang saat sore menjelang malam. Bukan warung mewah, bukan restoran besar, hanya sebuah gerobak sederhana dengan tulisan kusam di depannya. Bakso Pak Rahmat. Tidak ada yang istimewa dari tampilannya. Gerobaknya tua, catnya mengelupas, roda kayunya sudah sering diperbaiki. Namun entah sejak kapan, bakso itu menjadi sangat terkenal. Selalu ramai, selalu habis. Dan anehnya, orang-orang yang pernah mencobanya selalu ingin kembali. Seperti ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebelum semua itu terjadi, Pak Rahmat hanyalah seorang pedagang bakso keliling yang hampir menyerah pada hidupnya sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi, tidak ada yang tahu dari mana sebenarnya rasa enak itu berasal. Karena di balik semangkuk bakso hangat yang terlihat menggoda, tersimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ikut bersama setiap mangkuk yang disajikan. Dan malam itu menjadi awal dari semuanya. Hujan turun deras sore itu. Pak Rahmat mendorong gerobaknya pelan melewati jalanan kampung yang mulai sepi. Hari itu, lagi-lagi dagangannya tidak laku. Dari puluhan bakso yang ia siapkan, hanya beberapa mangkuk yang terjual. Uang di kantongnya bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan besok. Sesampainya di rumah, Bu Sari menyambut dengan wajah cemas. "Gimana, Mas?" tanyanya pelan. Pak Rahmat hanya menggeleng. Anaknya yang masih kecil duduk di sudut ruangan menatap ayahnya dengan mata penuh harap. "Pak, besok aku boleh jajan?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti beban besar. Pak Rahmat tidak menjawab, ia hanya menunduk. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, utang mulai menumpuk, dagangan tidak laku, kebutuhan hidup semakin berat. Dan di tengah keputusasaan itu, ia teringat sesuatu tentang seseorang yang sering dibicarakan warga. Seseorang yang katanya bisa membantu melariskan usaha. Keesokan malamnya, dengan langkah ragu, Pak Rahmat pergi ke pinggir kampung, ke tempat yang jarang didatangi orang. Di sana, berdiri sebuah rumah tua, gelap, sepi, dan terasa berat. Ia mengetuk pintu. Perlahan, pintu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di depannya. Wajahnya keriput, matanya tajam, senyumnya tidak menenangkan. "Mbah Kromo, kenapa kamu datang ke sini?" Suaranya pelan, tapi dalam. Pak Rahmat menelan ludah. "Saya mau usaha saya laris, Mbah." Mbah Kromo tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum biasa. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. "Bisa," katanya singkat. "Tapi ingat, semua yang kamu minta ada harganya." Pak Rahmat terdiam. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya. Tapi bayangan anaknya yang ingin jajan saja harus menahan diri membuatnya goyah. "Saya siap, Mbah." Malam itu, sebuah perjanjian dibuat. Tanpa saksi, tanpa perlindungan, dan tanpa disadari, Pak Rahmat telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia panggil. Sejak malam itu, sejak Pak Rahmat pulang dari rumah Mbah Kromo, semuanya berubah. Hari pertama jualan setelah ritual kecil itu, ia hanya berharap dagangannya sedikit lebih ramai. Namun yang terjadi jauh di luar dugaan. Belum sampai 1 jam, gerobaknya sudah dikerumuni orang. "Pak, 1, Pak, 2 ya, Pak, cepat saya buru-buru." Suara pembeli datang bertubi-tubi. Pak Rahmat sampai kewalahan, tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena tidak percaya. Biasanya ia harus berkeliling berjam-jam. Hari itu, baksonya habis sebelum maghrib. Hari kedua, lebih parah. Orang-orang seperti ketagihan. Bahkan ada yang datang dari kampung sebelah. "Baksonya beda ya, Pak? Enaknya aneh. Kayak nagih." Pak Rahmat hanya tersenyum kaku.
Di satu sisi, ia bahagia. Uang mulai banyak, istrinya bisa belanja lebih, anaknya bisa minta jajan tanpa ditolak. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Suatu malam saat ia hampir selesai jualan, ia mencicipi kuah baksonya sendiri. Dan seketika, ia berhenti. Rasanya memang enak, tapi di ujung lidahnya ada sedikit rasa amis. Bu Sari mulai curiga. "Mas, ini bakso kok cepet banget habis terus?" tanyanya. Pak Rahmat hanya menjawab singkat, "Ya, rezeki." Namun malam itu, Bu Sari terbangun. Dari arah dapur terdengar suara pelan, seperti orang mengaduk sesuatu. Ia bangun, berjalan pelan. Dapur gelap. Namun saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya panci besar yang masih hangat. Keesokan harinya saat Pak Rahmat bersiap jualan, Bu Sari melihat sesuatu di gerobak. Bayangan hitam, seperti ada yang berdiri di belakang suaminya. Namun saat ia kedipkan mata, bayangan itu hilang. "Mas, kamu beneran gak ada apa-apa?" Suara Bu Sari mulai gemetar. Pak Rahmat diam. Untuk pertama kalinya ia tidak berani menatap istrinya. Malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Saat sedang melayani pembeli terakhir, Pak Rahmat mendengar suara dari dalam panci. Pelan. Lapar. Sendok di tangannya jatuh. Ia membeku. Namun saat ia membuka tutup panci, tidak ada apa-apa. Hanya kuah bakso yang mengepul. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai menyebar di kampung. Seorang pemuda yang sering makan bakso Pak Rahmat menghilang. Tidak pulang, tidak ada kabar. Awalnya orang mengira ia merantau, namun lalu kejadian serupa terulang. Satu orang lagi hilang. Pak Rahmat mulai gelisah. Ia teringat ucapan Mbah Kromo. Kalau sudah laris, jangan tanya dari mana datangnya. Malam itu saat ia pulang, ia melihat sesuatu di gerobaknya. Bekas, seperti goresan kuku. Dan di dalam panci, kuahnya lebih gelap dari biasanya. Saat ia tidur, ia bermimpi. Melihat seseorang berdiri di depan gerobaknya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Lalu orang itu berkata, "Kami yang membuat daganganmu laris. Sekarang giliranmu membayar." Pak Rahmat terbangun dengan keringat dingin, dan dari luar rumah terdengar suara anaknya. Padahal anaknya sedang tidur di sampingnya. Hari itu, anak Pak Rahmat tiba-tiba sakit. Demam tinggi, mengigau. "Pak, ada yang manggil," bisik anaknya lemah. Bu Sari panik. Namun Pak Rahmat sudah tahu, ini bukan sakit biasa. Malamnya, ia kembali ke tempat Mbah Kromo. "Mbok tolong, saya mau berhenti," teriaknya. Mbah Kromo hanya tersenyum dingin. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Rahmat." Pak Rahmat pulang dengan putus asa. Saat masuk rumah, ia melihat anaknya berdiri di sudut ruangan, sendirian, dalam gelap. Dan di belakang anaknya, ada sosok hitam tinggi yang sedang memeluknya. "Jangan!" teriak Pak Rahmat. Ia berlari, namun tubuhnya seperti ditahan sesuatu. Anaknya menoleh, matanya kosong, dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Sudah waktunya." Lampu mati, jeritan terdengar, lalu sunyi. Keesokan harinya, rumah itu sepi. Gerobak bakso Pak Rahmat tidak pernah terlihat lagi. Namun anehnya, beberapa warga mengaku di malam tertentu mereka masih melihat gerobak bakso di ujung jalan dengan tulisan yang sama dan aroma kuah yang menggoda. Namun tidak ada penjualnya.
Rezeki yang datang terlalu mudah seringkali membawa sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan pernah tergoda jalan pintas, karena yang terlihat berkah belum tentu datang dari kebaikan. Dan jika kau sudah terlanjur menerima, ingat satu hal, yang memberi pasti akan menagih. Dan saat itu terjadi, yang dibayar bisa jadi bukan milikmu lagi. DSDBARTINA, bye-bye.